Halo guys, ketemu lagi dengan saya Fiona Elsa Putri dengan NPM A1B 022126 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini kita akan membahas bab kelima mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen kita Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun poin-poin penting yang akan kita bahas adalah yang pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Yang kedua, sasaran mutu pendidikan. Dan ketiga, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa tahun 2005, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah atau SMP, SMA, atau MA guna tercapainya tujuan pendidikan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sasaran mutu pendidikan. Sasaran mutu pendidikan itu terdiri dari tiga. Yang pertama, input. Input terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, siswa yang terseleksi, dana pendukung yang cukup, dan masuk yang kedua yaitu proses. Proses itu terdiri dari 5 poin, yaitu KBM atau metode pengujian efektif, kedua organisasi atau manajemen administrasi baik, ketiga hubungan masyarakat atau industri erat, keempat kegiatan ekstrakurikuler aktif dan semarak, kelima pengendalian mutu efektif, dan masuk ketiga yaitu output. Output terdiri dari 5 poin. Yang pertama, nilai hasil belajar yang memuaskan, kedua kompetisi yang dicapai di atas standar, ketiga tingkat kelulusan tinggi, keempat kesetaraan ke dunia kerja, kelima kepercayaan masyarakat tinggi. Dan materi ketiga adalah membahas tentang karakteristik menjadikan sekolah yang bermutu. Dalam karakteristik menjadikan sekolah bermutu tentu ada beberapa hal. Yang pertama, hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal antara lain: 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Keempat, memahami prinsip-prinsip manajemen dan administrasi. Kelima, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Keenam, memiliki visi dan misi. Kedua, yaitu sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri dari atas: 1. Berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Kedua, cerdas, kreatif, inovatif. Ketiga, cakap berkomunikasi atau berbagi aliansi. 4. Menguasai ilmu pengetahuan. Kelima, keterampilan bekerja. Keenam, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Ketiga, dimensi mutu sekolah. Menurut Martinisse, mutu sekolah terdiri dari atas: 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Kedua, memiliki keunggulan. Ketiga, keterpercayaan sebagai sekolah yang baik. Keempat, kondisi nyaman menyenangkan. Kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Keenam, mengesankan favorit. Dan terakhir, fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah terfokus pada: 1. Pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
meningkatkan mutu pendidikan. Keempat, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan memperhatikan peran SMA dalam membangun MBS di SMA dan implementasi siswa manajemen SMA dalam rangka konsep balance score dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Keempat, implementasi sistem manajemen sekolah SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Jadi itulah penyelesaian materi bab kelima. Sampai jumpa di bab selanjutnya ya.